Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara berkatuhan ida sang yang widiwasa, santi bisa nunas ilmu sareng beliau-beliau yang ada di Gaya Penate, dan ini semoga agar informasi yang sangat bermanfaat bagi umat sedharma. Om Swastiastu Tuaji. Swastiastu. Om Swastiastu Biang. Biang-biang yang cantik-cantik. Om Swastiastu Pak di rumahku dokter. Swastiastu Pak Mantu. Swastiastu Pak Mas, Registri dan semuanya yang ada di sini, Nini Cantik, Gongka dan semuanya. Tidak ngaturaken sukses banget atas kesempatan dan ilmunya, bahwasanya untuk penonton Sati Dharma Chandra ini sangat bermanfaat. Karena kita bisa lihat bahwasanya di keadaan masyarakat ini banyak hal yang menjadi PR kita semua, guys, terutama untuk yang di Usada Bali. Karena apa? Santi ingin menggaungkan tentang Usada Bali, dan ini tidak hanya bermanfaat untuk Bali saja, tapi bermanfaat bagi Nusantara, karena Usada Bali ini adalah ilmu dari leluhur Nusantara yang memang bisa bermanfaat buat umat sedharma dan semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk sebelumnya kenalan Dumon untuk Tuaji, bahwasanya di channel Sati Dharma Chandra, Tuaji ini sudah beberapa kali ketemu Sati Dharma Chandra di kegiatan pediksaan, ya. Sekarang Sati mau belajar jadi Balian lagi, biar apa? Biar sakti, gitu kan? Ya. Kenalan Dumon dengan dengan Tuaji siapa ini? Oke, baik. Di sebelumnya, terima kasih banyak Mbak Santi sudah memberikan kesempatan untuk hadir dan menjelaskan beberapa juga produk dari kita. Dan terus terang juga sama izin juga sama Pak Mangku dokter yang ini sepuh kita di blog. Penglingsir, Ya, blog dan Sakti. Begitu juga Kak Mangku, Bu Dayu, Pak Man, semua itu yang hadir pada hari ini. Itu yang terima kasih sekali atas kesempatan kita pada Titiang. Sebelum Titiang akan menceritakan, mungkin teman-teman, bapak semua juga yang hadir pada hari ini, piring sarang-sarang lunas warna nugrahan itu yang kami ketahui, dumugi nanti yang juga kita sampaikan sama teman dokter, bermanfaat bagi umat Hindu Sedharma se-Nusantara. Harapan untuk pengasung kader iri. Swastiastu. Tinggi kembali tidak sampaikan sekali lagi terima kasih Mbak Santi atas kesempatannya. Izin Pak Mangku dokter dan teman-teman yang lain senior mungkin beberapa tidak yang sampaikan. Sebelum kita sampaikan mungkin jauh lebih bagus kita memperkenalkan diri dulu. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Baik. Nama Titiang itu bagus itu adanya Titiang dari Griyo Budil, Tusan, Banjar Angkan Tungkung. Nah kebetulan Titiang dari Griyo Budil memang dari dulu pengisi kita berdua di bidang besar. Salah satu juga mungkin dengan Mbak Santi sudah lama Titiang kenal beliau. Setiap pediksaan selalu ada. Jurnalis Niskala, wartawan Niskala. Tapi terus terang Titiang sendiri secara pribadi begitu juga mewakili masyarakat ini, Titiang terima kasih banyak dengan Santi yang sudah luar biasa untuk mempromosikan terutama bagaimana kita umat Hindu di Bali. Mudah-mudahan itu juga dilihat dari channel Santi bisa lebih fokus nanti lebih bagus. Yang masih belajar. Karena banyak kali yang belum tahu, makanya Titiang semangat kesana kesini pengen tahu ini untuk bahwasanya ilmu gitu. Bahwasanya gini, kalau Titiang pandang ya sambil diskusi, kenapa barometernya itu di Bali? Ya. Salah satu alasan Santi tinggal di Bali dan nunas ilmu untuk di Bali, karena di Bali adalah salah satu provinsi yang bisa melestarikan ajaran Hindu, Siwa Buddha terutama. Terus setelah itu adat budaya dan tetap terjaga, di mana bahwasanya di era globalisasi banyak ajaran-ajaran luar ya yang bukan dari Nusantara ini masuk di Indonesia, sehingga banyak anak muda atau generasi yang ada sekarang ini lupa akan jati dirinya. Nah maka dari itu bagaimana kita bisa mencontoh Bali, bagaimana kita bisa menerapkan di adat budaya Bali, dan semuanya tidak harus mencontoh Bali, tapi caranya dalam mempertahankan adat budaya itu kita bisa
menjadikan Bali sebagai barometer seperti itu kan. Jadi kita tetap percaya diri dengan apa adat budaya kita tidak perlu untuk mencontoh dengan hal lain. Contohnya tentang usade, ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Dalam artian kenapa? Kita tidak perlu untuk jauh-jauh keluar negeri untuk berobat, metambe, ya. Bahwasanya ketika mengenali ilmu usade yang ada di Bali dan di Nusantara ini, maka kita akan tahu oh penyakitnya apa, pengobatannya seperti apa. Di Nusantara Gemah Ipalo Jinawi bahan-bahannya ada, kenapa harus metambah di luar negeri? Seperti itu, bener kan sih? Tepuk tangannya dong buat Bali. Nah untuk dari Pak Haji sendiri tentang pentingnya usade Bali ini untuk diri sendiri dulu, itu pentingnya apa sebagai manusia untuk bagaimana mengenal? Kadang kan sekarang generasi muda itu udah banyak yang cuci darah, ginjalnya udah apa karena terpengaruh makanan dan lain-lain. Awareness terhadap kesehatan itu masih kurang gitu. Nah, bagaimana pandangan Dr. Anji memberikan pencerahan itu? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya sih yang sendiri bukan pakarnya, tapi yang jauh lebih komponen pakarnya menjelaskan adalah Pak Mangku Dokter. Jadi mungkin seizin beliau mungkin kita yang bisa sedikit menceritakan. Jadi usade itu adalah pengertiannya adalah dari awal itu kita kata usade udah berarti jelas kita memberikan pertolongan usade, artinya untuk mengobati, ya mengobati secara lontar hidup. Lontar hidup. Berarti ya. Usadanya berdasarkan lontar dan sastra-sastra yang ada. Betul. Nanti akan disampaikan dijelaskan sama Pak Mangku. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Santi bahwa di Hindu itu ada namanya penganut Hindu Brahmana Siwa. Iya, Brahmana Siwa Buddha. Itu luar biasa sekali. Salah satu juga penugaran dari minyak sati dan minyak beliau itu adalah dari hasil penugaran beliau dan atas petunjuk juga dari seorang Brahmana Wipudika. Jadi itu beranda jadi pelis. Kita beranda putu pelis mandabe. Dari beliau juga yang menuntun salah satu penguasa kita Pak Mangku Dokter sehingga sampai saat ini minyak blok dan minyak sati tetap eksis bisa membantu pengobatan masyarakat di seluruh Bali maupun Nusantara. Nah kenapa sih kok ini kan usade Bali memang produksinya di Bali dengan bahan-bahan alam yang ada. Kenapa kok bisa terpikirkan harus membuat minyak ini untuk sebagai pertolongan kepada masyarakat agar apa? Alasannya apa? Ingin mengenalkan tentang minyak sati ini kepada masyarakat. Baik, jadi mungkin saya sedikit cerita nanti kenapa minyak sati itu muncul. Tapi sebelum minyak sati itu muncul dari awal, kita bisa ceritakan lebih awal bahwa minyak penugaran yang pertama yang muncul itu adalah minyak blog. Nah, minyak blog itu bukan berarti blog itu bodoh, tapi blog itu adalah berpikir secara logis. Atau kalau di Hindu bilang blog itu benar logo kita menjalankan hal yang benar untuk menolong. Logo itu ikhlas, tapi tidak pamrih. Jadi selama ini kita sudah menjalankan perjalanan kita mengobati atau membantu masyarakat kita di Bali itu secara legowo dan ikhlas bertahun-tahun sehingga kita diberikan lagi penugaran lewat dari meditasi dari Pak Dokter. Jadi sebenarnya minyak ini dua-duanya minyak logam minyak sati ini adalah penugaran. Jadi baik itu jadi sekalinya adalah penugarannya itu ya minyak blog itu terbuat dari beberapa rempah-rempah yang ada di Bali. Ya khususnya itu sesuai dengan lontar Bali maupun dipadukan oleh Pak Mangku Dokter itu setelah beliau menerima penugaran itu. Nah, tidak menjalankan seperti ini. Jadi perpaduan inilah sekali inilah muncullah minyak blog dan minyak sati. Jadi minyak blog itu penugarannya adalah bukan saja satu produk, tetapi dua produk. Jadi produknya itu adalah bahan
Healing, oke. Jadi Purusha Perdana. Oh, Lingga Yoni. Iya. Sehingga begitu juga Sakti. Iya. Sakti juga sama. Penugrahan Sakti itu, nah mungkin sedikit tadi saya jelaskan bahwa minyak belog itu kita sudah mengalami beberapa reinkarnasinya Iya, kembali, iya. muncul hadirnya sekarang ini adalah Sakti. Sakti. Lewat beliau juga, penugrahannya lewat beliau. Sakti itu adalah kesadaran tingkat tinggi. Kesadaran tingkat tinggi. Iya. Begitu juga Sakti, dua-duanya itu juga Purusha Perdana. Cuma sedikit mungkin perbedaan dari segi bau. Baunya lebih ya, natural. Kalau di Sakti itu bau aroma terapisnya jauh lebih tinggi. Jadi sangat kompleks sekali dah perpaduan Purusha Perdana ini jika dipakai di dalam tubuh, itu bisa untuk membantu meringankan kesehatan dari penyakit-penyakit daripada yang ada di sekarang ini, yang kan banyak sekali yang tidak bisa diberikan secara Benar. Nah, ini banyak hal yang Santi pelajarin bahwasanya sebenarnya Santi ini hal-hal di skala itu masih belajar nih. Maksudnya dalam arti untuk sebuah percaya, karena Santi sendiri kan seorang dharmika Hindu gitu kan, untuk adaptasi bagaimana kita agar selaras, terus bagaimana kita mengenali, karena banyak yang curhat juga sama Santi, bukan curhat aja ya, kadang perawan juga di sini, makanya Titian itu sampai nggak tahu mantra, jujur Titian belum ngerti gitu kan, cuma Titian pakai bahasa ibu aja, bahasa Titian sendiri. Misal nih ada ini pengalaman Titian, ada seorang istri nikah lama terus nggak punya anak lama seperti itu kan. Nah pas Titian mendekat itu, bukan Titian bau manusia tapi kayak bau kayak mayat dibakar gitu, mayat dibakar. Terus kan kadang orang ketika mengalami sakit, mengalami tidak bisa memiliki anak dan lain-lain, cenderung menyalahkan eksternal. Oh ini nanti diguna-guna sama saudaranya yang nggak suka, oh ini karena bisnis yang ada ini dan tidak lain-lain. Lebih menyalahkan internal tapi tidak melaksani ke. Ya. Memang yang Titian lihat itu, kan Titian ini masih belajar nih, masih pas, soalnya kok bau mayat gitu loh, pas Titian lihat di area rahimnya ini. Terus dia memang ada sesuatu hal di luar itu, dikirimkanlah dari orang untuk agar dia tidak punya anak, sehingga ini kayak di stop sama Tuhan. Tapi Titian melihat ini, apapun yang ada masuk dalam diri kita itu kan atas seizin leluhur, ya kan? Ketika saudara empat kita akan dapat kita, leluhur kita, misal ada sesakti apapun, dukun atau apapun ini mencoba menjatuhkan kita, tapi kalau tidak seizin leluhur kan kita tidak bisa. Tapi kenapa bisa sakit itu? Berarti kan izin atas leluhurnya, sebagai pembelajaran karmanya, sebagai agar kita bisa lebih dewasa, lebih berhati-hati di sana. Ternyata pas Titian bilang kayak gini, ibu maaf ampura, ibu pernah ngomong gak enak sama iparnya atau kayak gimana, atau menyakiti hatinya atau apa gitu kan. Terus mungkin ada pertengkaran atau selisih tanah atau apalah, Titian kurang ngerti juga bahasa Bali kan. Titian cuma pas ngomong gitu, ketika ibu meminta maaf dulu kepada leluhurnya, ibu meminta maaf dulu kepada Tuhan, kepada sesuhunan yang kita percaya, karena kita di Bali. Setelah itu ibu minta maaf sama Tuhan. Gak ada yang tidak mungkin boleh. Gak apa-apa, suaranya ini udah masih pasti aman. Nah setelah itu beliau ambil kita kan pakai guling aja kan nggak ngerti soalnya. Mungkin itu pas yang lihat tentang hal ini kan ada buka gabung itu. Nah terus adalah salah satu juga yang banyak untuk segala sesuatu dari air yang tidak dari air itu kan air yang buka itu mungkin dikasih segalanya diteteh segalanya bilang tuh beliau malah nggak tahu berapa
lagi di dalam nggak? Boleh, boleh, boleh. Di dalam aja suaranya biar enakan. Sudah bang, hilang. Udah hilang. Sebentar dimatiin dulu. Tadi ini sama